Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siska Ramawati, NIM 17 10 20 10 97, kelas PSIK 6B atau kelompok B2. Di sini nanti saya akan melakukan pengkajian berkabung yang bertujuan untuk mengetahui kesedihan pada pasien kompleks atau tidak. Kasusnya, seorang laki-laki berusia 50 tahun yang dirawat di bangsal kanker prostat dan sudah dilakukan kemoterapi. Dari hari ke hari, pasien mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 17, pasien dinyatakan meninggal dunia. Anggota keluarganya sangat sedih karena telah kehilangan salah satu anggota keluarganya. Perawat akan melakukan pengkajian berkabung pada tanggal 10 Juni 2020. Saya sudah mempacarkan medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Bu, di sini saya perawat Siska yang bertugas pada shift pagi hari ini ya Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Nyonya Ek. Baik ya Bu. Bagaimana perasaannya Bu saat ini? Saya sangat sedih Mbak karena suami saya meninggal. Baik, saya paham ya Bu dengan apa yang dirasakan Ibu saat ini. Di sini nanti saya akan melakukan pengkajian berkabung ya Bu, yang bertujuan untuk mengetahui kesedihan kepada Ibu akibat meninggalnya keluarga Ibu. Iya Mbak, kurang lebih nanti waktunya sekitar 5-7 menit ya Bu. Iya Mbak, sebelum dilakukan apakah ada yang ingin ditanyakan ya Bu? Tidak Mbak. Baik, Ibu tenang saja, untuk semua privasi akan saya jaga kecuali untuk kepentingan medis ya Bu. Iya Mbak. Baik ya Bu, langsung saja nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan Ibu nanti bisa memilih ya Bu. Iya Bu, iya Mbak. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah Mbak. Baik ya Bu, langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama, soal kriteria A ya Bu. A1, pada bulan lalu seberapa sering Ibu merasakan kerinduan pada keluarga Ibu? Yang pertama, hampir tidak pernah. Yang kedua, jarang. Yang ketiga, terkadang. Yang keempat, setiap hari. Yang kelima, beberapa kali setiap hari. Yang keempat Mbak, setiap hari. Oh, baik ya Bu. Lanjut ke pertanyaan yang ke A2. Pada bulan lalu, ketika Ibu merasakan kesedihan, apakah mengganggu kegiatan keseharian Ibu secara terus-menerus? Iya Mbak. Baik, 1 ya Bu. Iya Mbak. Lanjut ke pertanyaan kriteria B ya Bu. Pada bulan lalu, sejauh mana Ibu tidak bisa menerima kematian anggota keluarga Ibu? Yang pertama, tidak ada kesulitan untuk menerima kematian. Yang kedua, sedikit rasa sulit menerima kematian. Yang ketiga, beberapa kesulitan menerima kematian. Yang keempat, rasa sulit menerima kematian. Yang kelima, rasa kesulitan ekstrim menerima kematian. Yang keempat Mbak, rasa sulit menerima kematian ya Bu. Iya Mbak. Baik, lanjut ke pertanyaan B2 ya Bu. Pada bulan lalu, sampai sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang? Yang pertama, tidak ada kesulitan untuk mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit rasa sulit mempercayai orang lain. Yang ketiga, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. Yang keempat, rasa kesulitan yang ditandai mempercayai orang lain. Yang kelima, rasa sulit untuk mempercayai orang lain. 2 Mbak. Baik, sedikit rasa sulit mempercayai orang lain ya Bu. Iya Mbak. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga atau B3. Pada bulan lalu, sampai sejauh mana Ibu merasa pahit karena kematian? Yang pertama, tidak ada rasa kepahitan. Yang kedua, sedikit rasa pahit. Yang ketiga, beberapa rasa pahit. Yang keempat, rasa pahit yang ditandai. Yang kelima, rasa kepahitan yang ekstrim. 4 Mbak. Baik ya Bu. Lanjut pertanyaan B4.
Terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk terus hidup. Di masa lalu, sampai sejauh mana Anda merasa bahwa bergerak, misalnya membuat tanaman baru, mengejar kepentingan baru, apakah sulit bagi ibu? Yang pertama, bergerak tidak akan sulit. Yang kedua, bergerak akan sedikit sulit. Yang ketiga, bergerak akan agak sulit. Yang keempat, bergerak akan sangat sulit. Yang kelima, bergerak akan sangat sulit. Yang kedua, Mbak. Baik ya, Bu. Lanjut, pertanyaan B5. Pada bulan yang lalu, sampai sejauh mana Ibu merasa mati rasa secara emosional atau mengalami kesulitan menyambung dengan orang lain? Yang pertama, tidak ada rasa mati rasa. Yang kedua, sedikit rasa mati rasa. Yang ketiga, beberapa rasa. Yang keempat, rasa bal yang ditandai. Yang kelima, rasa mati rasa yang ekstrim. Yang pertama, Mbak. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya, Bu. Pada bulan yang lalu, sejauh mana Ibu merasa bahwa hidup itu kosong atau tidak berarti? Yang pertama, tidak ada rasa kekosongan atau ketidakberdayaan. Yang kedua, sedikit rasa hampa atau tidak berarti. Yang ketiga, beberapa rasa kekosongan. Yang keempat, rasa kekosongan yang ditandai. Yang kelima, rasa kekosongan yang ekstrim. 4, Mbak. Oh, baik. Lanjut ke pertanyaan B7. Pada bulan yang lalu, sejauh mana Ibu merasa bahwa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan? Yang pertama, tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa orang merasa bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat, arti nyata bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 4, Mbak. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan kriteria C ya, Bu. Apakah kesedihan mengakibatkan kerusakan pada diri Ibu dalam sosial, pekerjaan, atau yang lainnya? Misalkan, apakah kesedihan Ibu menyulitkan Ibu untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari? Iya, Mbak. Baik. Lanjut ke pertanyaan kriteria D. Memiliki salah satu gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu kriteria gejala B. Berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Tidak, Mbak. Baik ya, Bu. Baik ya, Bu, untuk pengkajian hari ini sudah selesai. Ibu bagus sekali. Ibu sudah mampu mengikuti instruksi dari saya. Ibu juga sudah mampu menjawab semua pertanyaan semuanya dari saya. Bagaimana, Bu, setelah dilakukan pengkajian pada hari ini? Sudah sedikit lega, Mbak? Baik. Untuk hasil pengkajian berkabung pada hari ini, Ibu termasuk ke dalam kategori mengalami kesedihan kompleks ya, Bu, yaitu kesedihan yang terlalu mendalam atas kehilangan salah satu anggota keluarga Ibu. Ibu harus sabar ya, Bu, dan ikhlas agar beliau bisa tenang di sana ya, Bu. Amin. Untuk bulan depan saya akan melakukan pengkajian berkabung lagi ya, Bu. Untuk waktunya besok saya beritahu lagi. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak, Mbak. Baik, jika tidak ada, marilah kita tutup pengkajian pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, assalamualaikum ya, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam.